Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode, yang mencalonkan diri sebagai Capres 2024 yang diusung dari PDIP dan koalisi partai lainnya. Pada mulanya dirinya sempat dipertentangkan di internal partai PDIP, namun pada akhirnya Ganjar resmi dicalonkan berpasangan dengan Mahfud MD. Dalam pencalonan ini saya meyakini bahwa pada saat itu Ganjar merupakan kandidat opsional terakhir, pasalnya dari internal PDIP belum ada yang menandingi elektabilitas Capres yang menurut hasil survei, nama Ganjar saat itu sangat mendominasi hasil survei dari beberapa nama yang masuk bursa pencalonan presiden. Pertanyaan saya sederhana, apa prestasi Ganjar? Tolong sebutkan sama saya prestasi Ganjar sehingga layak kita dukung jadi presiden. Selain jago main di medsos, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan KONI di Jateng, Pak Boni, nggak ada kepeduliannya sama olahraga. Ganjar, bahkan mereka sampaikan, Bang, asal abang tahu, waktu Ganjar, nggak ngomongnya nggak Pak Gub lagi, waktu Ganjar ke Papua, lihat PON, diteriakin orang presiden-presiden, itu by design, Bang. Dia nggak ke tempat atlet Jateng. Kan harusnya ke rakyatnya loh, Jateng. Itu saya baru dapat 2 minggu yang lalu loh. Waktu ketemu sama KONI Jateng. Ibu sudah 2 tahun yang lalu mengingatkan. Kami ikut live itu. Ingat Rob, Pak Gub dibilang. Itu bisa bahaya kalau kamu nggak hati-hati. Nggak diperhatikan kejadian. Semasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua, gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi, dilepain. Kemudian dia lihat ada rakyat yang teraniaya. Nah, soal-soal seperti ini kan masyarakat nggak tahu. Taunya framing yang dibuat seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Ya. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng. Yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Ya. Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya. Dan itu yang periksa Kejagung. Bukan Kejati Jateng. Ya, langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah itu yang kita harus lihat. Nah, soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Ya. Kita jangan salah mencari pemimpin. Kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Namun, di tengah riuhnya suara dan opini publik, dan diiringi dengan sikap dan pernyataan Ganjar di publik sering membuat blunder, maka opini publik berimpak pada turunnya elektabilitas Ganjar sebagai capres. Dari beberapa pernyataan dan sikap Ganjar itu diantaranya, pada debat capres, Ganjar terkesan menyerang paslon lain dengan harapan bisa menaikkan keunggulan dirinya sebagai capres berkualitas terbaik di antara capres lainnya, yang diharapkan oleh rakyat, namun, alih-alih mendongkrak elektabilitasnya malah justru menjebak dirinya sendiri seolah memberi poin impact positif kepada lawannya. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan, dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Jadi orang ini bangsat gitu. Yes, bangsat. Kesejukan ada pada Prabowo. Kecerdasan ada pada Anies. Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengelulkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsa.
Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Kan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silahkan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silahkan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Pada sebuah podcast Najwa Shihab, Ganjar juga terkesan menunjukkan kesombongannya bahwa dia adalah aktor yang ditunggu. Dan terkesan meremehkan kinerja pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Jokowi. Wah, apakah artinya selama 10 tahun berkuasa tidak ada yang dihasilkan? Atau paling tidak hasilnya dinilai masih jauh dari yang diharapkan? Dan kalau kemudian seperti itu, kenapa harus diberi kepercayaan lagi? 10 tahun saja sudah diakui tidak banyak yang bisa dilakukan. Kenapa rakyat harus percaya lagi, kasih kepercayaan 5 tahun lagi? Sepertinya menunggu aktor yang namanya Ganjar. Maka saya tadi bilang, kalau regulasi sudah, kelembagaan dan sistem sudah, maka tinggal aktor, Mbak. Maka kemudian kalau Anda cerita kepercayaan, aktor ini sangat menentukan. Banyak kepala daerah, bupati, wali kota, atau mungkin menteri, atau presiden, wakil presiden, event itu, dan kemudian ada persoalan, siapa yang mengambil inisiatif untuk menyelesaikan itu? Anda mau katakan bahwa selama ini aktornya yaitu Presiden Jokowi tidak cukup bisa melakukan itu dan akan berbeda kalau aktornya Anda? Saya kira iya. Bahkan pada sebuah kunjungan dialog, Ganjar juga memberi skor kinerja Presiden Jokowi dengan angka 5. Tidak menegakkan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singkongnya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira hukum dan hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singkong sebagainya. Ya dengan kasus ini juga. Poinnya, jumlah kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Pada perjalanan kampanye Ganjar Mahfud di berbagai daerah juga dihujani beberapa pendukung paslon lain yang nyasar sengaja menyusup di acara kampanye Ganjar Mahfud. Namun pada momen itu, Ganjar belum menyadari bahwa dirinya tidak sepenuhnya menjadi calon presiden yang diharapkan rakyatnya. Kita saksikan Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Sebentar. Saya pengen dengar teriakannya warga Bali. Mana Bali? Oke, angkat tangan semua kalian ke atas. Sekali lagi, angkat tangan kalian semua ke atas. Oke, terima kasih. Indonesia, jangan takut. Pilih nomor berapa? Ini baru rakyatnya Indonesia. Siap-siap bergerak karena mempersatukan langkah kuat serempak Bapak Ganjar Pranowo, pria ini
Siapa presidennya? Prabowo. Tidak usah mengingat. Tidak usah mengingat. Walaupun kita berbeda, walaupun kita berpisah di daerah lain, di tempat lain, tetapi kita tetap bersatu di DPR Kabupaten Konawe Selatan. Iya teman itu. Itulah. Tidak usah malu-malu. Siapa presidennya? Prabowo. Mantap. Banyuwangi coblos nomor berapa? Kurang keras lagi suaranya. Sekali lagi suaranya. Ganjar Mahfud. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila. Ada 3 dosa besar yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Kenapa memang harus diserang oleh temannya sendiri? Pertama, salah bagi dia ketika bermimpi menjadi presiden terlampau dini sebelum ada faksun politik dari ketua umum. Salah betul itu. Itu yang saya sebut baru pertama dalam partai politik ada. Yang kedua, karena elektabilitas Ganjar Pranowo versi survei sekali lagi itu mengalahkan nama elit-elit penting di PDIP yang ditengarai punya karpet merah, golden ticket, bahkan dapat rekomendasi untuk capres, tapi elektabilitasnya tidak semenjulang Ganjar. Yang ketiga, ini kesalahan terfatar Ganjar, karena dia adalah orang biasa-biasa saja, bukan terah politik darah biru Soekarno, bukan anak kandung dan anak biologis Soekarno. 3 hal inilah yang kemudian membuat kenapa Ganjar itu disliding, kenapa kemudian Ganjar didiskreditkan oleh teman-temannya. 3 variabel ini yang paling mungkin bisa menjelaskan Tisa, kenapa Ganjar Pranowo itu dianggap haram mimpinya terlampau dini untuk menjadi presiden di Republik ini. Saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo, Mas Anies secara pribadi itu enggak. Yang saya serang semua kebijakan kok. Bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan, maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sudah menyiapkan. Izin Pak, informasinya Pak Presiden dan Pak Prabowo ingin bertemu, informasinya seperti itu. Ada Bahkan pada saat mengetahui hasil real count, Ganjar tidak percaya bahwa perolehan suara yang didapatkan hanya segitu. Hal itu diungkapkan pada saat diwawancarai oleh wartawan. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Pak Mahfud, ya. Oh iya. Pak Mahfud. Tak sampai di situ, Ganjar juga menyuarakan dan berkeinginan untuk menempuh jalur DPR melalui hak angket. Berapa sebenarnya angka real yang ada, ya? Masa stuck seperti itu, berapapun suara masuk, dan ini tentu menjadi cerita-cerita yang menjadi bahan buat kami untuk nanti membuat sebuah tindakan ketika kemudian pengumuman akan diberikan. Tapi sebelum pengumuman tentu bahan-bahan atau data ini menjadi penting. Kawan-kawan di Amerika baru saja juga melakukan diskusi dan banyak tokoh di sana sedang bercerita proses-proses berikutnya akan berjalan. Maka sampai dengan tanggal 20, proses penghitungan yang menggunakan teknologi maupun manual menjadi perhatian kami yang pertama. Yang kedua adalah ketika nanti upaya akan dilakukan, tentu kami menyiapkan bahan-bahan, saksi-saksi untuk kemudian ke MK. Setidaknya apakah hipotesis TSM betul-betul bisa kita uji, betul-betul bisa kita buktikan, dan sekarang kerja-kerja intelektual sambil menggali data, fakta, saksi yang ada di lapangan menjadi cerita yang penting yang kami kumpulkan. Dan yang terakhir tentu ruang politik yang bisa digunakan oleh DPR dalam hari ini menggunakan hak konstitusinya yang namanya hak angket. Nah, ini dinamikanya pasti akan sangat menarik. Di saat hak angket hendak digulirkan ke DPR, Ganjar dilaporkan ke KPK oleh IPW atas dugaan korupsi. Pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan.
Mendengar kata korupsi, meningkatkan pernyataan Ganjar tentang tegas dan lantangnya terhadap koruptor. Dengan pernyataan itu, harapannya, Ganjar benar-benar tegas terhadap siapapun pelaku korupsi termasuk dirinya sendiri. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin, bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Mudah-mudahan ini harapan baik untuk masyarakat. Maka yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat, inilah janji politik di depan rakyat. Maka kalau kemudian kita bisa menyatukan yang saya sampaikan di awal, pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama, maka kalau perbuatannya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat. Maka mudah-mudahan pemilu besok ini akan menghasilkan semangat yang sama untuk kita memberantas korupsi. Integritas itu penting sekali. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi. Tak tanggung-tanggung, Ganjar diduga menerima gratifikasi senilai 100 miliar rupiah. Senjata makan tuan. Ini adalah harapan rakyat yang sudah sering dikecewakan oleh pemimpinnya.